Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Seperti di judulnya di video Benirian kali ini, aku pengen bahas tentang The Simpsons, sebuah serial animasi terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat, di mana yang dikenal bukan hanya dari kisah-kisah menariknya saja, tapi juga ada penggalang adegan-adegan atau tema yang dibawakan oleh animasi ini itu menjadi kenyataan di dunia nyata. Sejumlah prediksinya benar, bahkan detail-detail kejadiannya pun sama lu. Hal ini lantas membuat orang bertanya-tanya, kenapa sih The Simpsons ini bisa ngelakuin hal tersebut? Nah, sekarang aku pengen ngajak teman-teman buat melihat beberapa kejadian-kejadian di dunia nyata yang betul-betul terjadi dari penggalang atau adegan-adegan yang dibawakan oleh animasi The Simpsons. Check this out. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video yang lain. Jadi The Simpsons itu adalah sebuah serial animasi asal Amerika yang bergenre sitcom atau situasi komedi, yaitu genre yang menampilkan karakter atau animasi dalam kehidupan nyata seperti restoran, apartemen maupun sekolah, dan yang pasti menampilkan komedi di setiap episodenya. Animasi The Simpsons ini juga memparodikan sebuah budaya, kehidupan sosial, dan pastinya kehidupan masyarakat Amerika. The Simpsons pastinya juga menceritakan tentang keluarga The Simpsons, yaitu keluarga yang tergolong kelas pekerja, yang mana di dalamnya ini tergolong dalam keluarga yang mempunyai unsur-unsur kekerasan atau tidak kemampuan orang tua dalam memberikan kehidupan terbaik untuk anaknya, atau yang biasa disebut dengan keluarga disfungsional. Berlatar pada waktu era modern Amerika, tinggal di kota fiksi bernama Springfield, dan bagaimana keluarga ini menjalani hari-hari mereka dengan unsur satir. Unsur satir yang diterapkan dalam komedi animasi ini antara lain ketidakpantasan, sarkasme, atau melebih-lebihkan lelucon yang akan disampaikan oleh animasi ini. Karakter utama dalam keluarga The Simpsons ini pastinya keluarga itu sendiri. Yang pertama, Homer. Itu seorang ayah yang bekerja sebagai operator reaktor nuklir dan mempunyai sifat ceroboh juga emosional. Yang kedua, Marge, seorang ibu rumah tangga yang bersifat lembut. Yang ketiga, Bart, anak sulung mereka yang jahil. Dan yang keempat, Lisa, anak perempuan mereka yang cerdas. Dan yang terakhir, Maddie, si bungsu yang masih bayi. Animasi The Simpsons ini meraih kepopuleran berkat kemampuan animasi ini yang mampu mengikuti tren dan berani memplesetkannya. Animasi ini membuat lelucon pada kehidupan nyata sebuah keluarga, program televisi, bahkan agama pun menjadi inti komedi itu sendiri. The Simpsons ini sering mengejek kebodohan terhadap manusia secara halus, di mana pemirsa menertawai, dan ada juga yang menghina atau merasa jijik dengan karakter-karakter The Simpsons ini. Padahal karakter yang dibentuk oleh animasi The Simpsons ini bentuk dari kondisi masyarakat pada umumnya. Sebagai contohnya nih, bapaknya si Homer. Dia digambarkan sebagai seorang ayah yang emosional dan ceroboh, tapi peduli sama keluarganya. Ya biasanya adalah bapak-bapak yang seperti itu. Dan yang kedua, Marge, orang ibu rumah tangga yang berbanding terbalik sama suaminya. Dia ini mempunyai sifat penyayang dan bersifat sebagai pemersatu keluarga ketika keluarga The Simpsons ini menerima masalah. Ya wajar aja seperti pada umumnya seorang ibu yang memberikan kasih sayang pada keluarganya yang bandel ini. Dan yang ketiga, Bart, si anak sulung ini digambarkan sebagai sosok anak nakal layaknya anak kecil pada umumnya. Sementara Lisa, anak kedua mereka, memiliki kecerdasan tinggi, akan tetapi sering tidak yakin pada pilihannya. Ya sama seperti pada umumnya, biasanya kalau ada kakak beradik, ada yang satu nakal, ada yang satu pintar. Kayak misalnya aku pintar, ada aku kurang pintar. Dan yang terakhir, Maddie, si bungsu. Ya udah kayak anak bayi biasa aja. Nah lur, sifat-sifat dan karakter mereka ini menambah keberagaman keluarga The Simpsons. Kepopuleran dari The Simpsons ini bertambah lagi setelah beberapa kejadian nyata di dunia ini sudah diprediksi oleh kartun ini, di mana The Simpsons ini menampilkan adegan episode-episode tertentu yang kemudian menjadi kenyataan setelah episode itu ditayangkan. Seperti
9/11 dan juga terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika, pembelian Century Fox oleh Walt Disney, dan sampai coronavirus seluruh. Sekarang aku pengen ngajak teman-teman buat nonton asal mula animasi The Simpsons ini dibuat. Check this out. Jadi lur, pada tahun 1987 ada produser dari TV Fox yang bernama James L. Brooks. Saat itu dia ingin memasukkan animasi berdurasi pendek untuk ditampilkan sebelum dan sesudah iklan yang muncul pada acara TV-nya. Kemudian si James L. Brooks ini menghubungi beberapa seorang kartunis sampai pada akhirnya si James L. Brooks ini ketemu sama Matt Groening. Si Matt Groening ini mengajukan sebuah komik komedi yang sudah ditulis terlebih dahulu dengan judul Live in Hell untuk dijadikan animasi. Kemudian si Matt Groening ini membawa sketsa komik Live in Hell ini untuk dipresentasikan di depan si James L. Brooks. Pada waktu Matt Groening lagi nunggu di lobi kantornya si James, tiba-tiba dia menyadari bahwa kalau menjadi animasi tentunya akan membatalkan hak publikasinya terhadap komik tersebut. Ya iyalah kan, kalau diterima sama si James otomatis kan dipakai sama si James. Nah kemudian dia akhirnya pun menciptakan karakter baru yang bernama The Simpsons ini, inspirasi dari keluarganya sendiri lur. Saat itu Matt langsung menyerahkan sketsa karakter tersebut kepada seorang animator yang berada di kantornya si James. Kemudian tanpa berpikir panjang, si animator ini langsung menggambar ulang sketsanya si Matt yang menyebabkan bentuk dari karakter The Simpsons ini menjadi seperti apa yang kita ketahui sekarang lur. Tapi kenapa warnanya kuning sih? Nah, warna kuning ini dipilih oleh mereka agar penonton ini langsung mengenali The Simpsons jika lagi mengganti saluran TV lur. Kemudian pada tanggal 17 April 1987 animasi ini muncul dan jadi pertunjukan sebelum dan sesudah iklan acara TV untuk pertama kalinya dengan judul The Tracey Ullman. Sejak saat itu lur, animasi ini mulai dikenal dengan cepat karena komedi yang dimiliki animasinya hingga menaikkan rating televisi yang menyiarkannya yaitu Fox. Karena ketenaran ini, James L. Brooks memutuskan untuk membuat acara ini jadi acara tersendiri, yang mana keputusan ini ia dapat setelah si James L. Brooks ini lagi kumpul-kumpul sama temennya sambil mabuk-mabukan gitu. Jangan ditiru ya lur. Maka dari itu pada tanggal 17 Desember 1989 disiarkanlah itu lur episode pertama dari animasi The Simpsons ini dengan judul The Simpsons Roasting on an Open Fire. Penyiaran animasi ini diatur dalam durasi 30 menit dan setidaknya ada 12 episode di setiap seasonnya. Animasi ini akhirnya mendapat banyak fans dan jumlah penonton yang banyak lur, karena mereka ini berhasil menyuguhkan komedi dengan kehidupan khas keluarga Amerika seperti anak-anak yang nakal, suka ngebantah, melawan dan mendebat orang tua, dan juga cerita dalam animasi The Simpsons ini juga kerap melanggar kaidah-kaidah sosial, agama, dan bahkan budaya lur. Seperti bagaimana buruknya sifat Bart, anak sulungnya itu sebagai anak nakal kerap tidak diberikan pelajaran oleh orang tua apabila dia salah, dan sifat Bart yang digambarkan di animasi inilah yang membuat beberapa orang tua dan pihak konservatif di Amerika Serikat menyebutnya sebagai contoh tidak baik untuk anak-anak. Beberapa sekolah di Amerika pun melarang penjualan barang yang memiliki unsur dari karakter The Simpsons ini untuk digunakan di lingkungan pendidikan. Bahkan dulu Presiden Amerika pada saat itu yaitu George W. Bush dan istrinya Barbara Bush menunjukkan kritikan mereka terhadap animasi The Simpsons ini lur. Dimana tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1990 Barbara Bush menyatakan The Simpsons ini merupakan acara terbodoh yang pernah dia lihat. Kemudian di tanggal 12 Januari 1992 Presiden George W. Bush membuat pidato yang mengatakan bahwa kita akan menciptakan keluarga Amerika yang kuat yang tidak terlihat seperti keluarga The Simpsons. Kemudian penulis dari animasi The Simpsons ini mendengar pidato tersebut
Dan kemudian penulis dari animasi The Simpsons ini membalas kritikan dari pidato tersebut. Kemudian diciptakanlah satu episode dengan judul Two Bad Neighbors atau Tetangga yang Jahat, di mana George dan Barbara Bush digambarkan pindah di seberang rumahnya The Simpsons. Tapi lur, walaupun udah kayak gitu, udah dikecam sama presiden, popularitas animasi The Simpsons ini malah makin meningkat lur. Karena apa? Karena The Simpsons ini berani membalas kritikan mereka dengan unsur komedi. The Simpsons ini juga sering mendatangkan atau menghadirkan bintang tamu, baik aktor, politikus, olahragawan, dan bahkan public figure seperti Stephen Hawking, ilmuwan, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, sampai Justin Bieber loh. Bahkan gak cuma jadi karakter yang digambarkan di animasi itu aja loh. Bintang tamu ini juga mengisi suara tokoh mereka pada animasi tersebut lur. Nah, yang makin menyita perhatian publik lur, bukan hanya soal ketenaran komedi dari The Simpsons ini lur, tapi juga setelah bertahun-tahun animasi ini menjadi pembicaraan heboh di internet, ketika mereka menyadari bahwa ada adegan-adegan di animasi The Simpsons ini terlihat seperti sudah memprediksi kejadian-kejadian besar di dunia nyata lur. Adegan pada episode The Simpsons ini menggambarkan prediksi masa depan mulai dari bencana, isu politik, ekonomi, teknologi, penemuan, dan masih banyak yang lain dulu. Tapi kalau dilihat, adegan terkadang sulit ditemukan secara langsung ketika sedang menonton TV dulu. Karena biasanya prediksi ini muncul pada dialog tokoh yang tersirat atau sebagai gambar pada latar setiap setting yang ditampilkan di animasi ini, misalnya pada poster yang ada di belakang mereka atau foto-foto yang tergantung di dalam rumah mereka, dan di baliho iklan ketika tokoh berada dalam setting perjalanan atau si tokoh-tokoh karakter The Simpsons ini lagi dalam perjalanan gitu. Apa aja sih prediksi-prediksinya ini? Oke, kita lihat sama-sama. Check this out. Tragedi 9/11. Pertama, tragedi 11 September di New York. Jadi dulu lur, pada tanggal 21 September 1997, The Simpsons menayangkan episodenya dengan judul The City of the New York versus Homer Simpson, di mana episode ini bercerita tentang perjalanan keluarga The Simpsons ini sedang mengunjungi kota New York. Kemudian episode ini menjadi pembahasan hangat warganet karena dalam salah satu adegannya Lisa memegang majalah bergambar $9 yang berdampingan dengan gedung Twin Tower, hingga kalau diperhatikan menghasilkan angka 911. Mana 911 atau 9 September ini merupakan nama tragedi aksi terorisme terhadap pemerintah Amerika dilakukan Al-Qaeda dengan cara menghancurkan World Trade Center atau gedung Twin Tower ini dan menewaskan setidaknya 3.000 orang. Tragedi ini terjadi 4 tahun setelah episode The Simpsons itu ditayangkan lur. Tepatnya pada tanggal 11 September 2001. Kemudian yang kedua, penyerangan harimau. Episode ini ditayangkan pada tanggal 16 Desember 1993 dengan judul Springfield or How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling. Mana episode ini menceritakan tentang kota Springfield, fiksi yang ada di Simpsons ini, legalkan aktivitas perjudian untuk memulihkan ekonomi kota tersebut. Diceritakan di episode ini, keluarga The Simpsons kecanduan berjudi. Dari bapaknya Homer, ibunya Marge, sampai anak sulung mereka Bart membuka kasinonya sendiri di rumahnya sendiri. Nah, dalam salah satu adegannya ditampilkan seorang pesulap terkenal yang bernama Fred dan Roy lur. Jadi yang terkenal dari kedua pesulap ini adalah mereka ini sering menggunakan harimau putih dan juga singa putih di setiap aksi mereka lur. Dan di episode ini ditampilkan jika harimau itu menyerang si pesulap ketika mereka sedang beraksi di sebuah kasino. Nah lur, kejadian juga kebetulan di dunia nyata, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2003 di sebuah hotel kasino Las Vegas. Roy, salah satu dari pesulap itu diserang oleh harimau putihnya sendiri lur. Jadi pada saat itu ketika Roy sedang menyambut tamunya dengan berkata halo seperti itu, kemudian tiba-tiba harimau putihnya itu langsung menggigit tangannya
Dan si Roy jatuh. Seketika itu juga si harimau itu langsung menggigit lehernya dan membawa Roy ini ke belakang panggung. Kemudian teman-teman dari Roy langsung menjauhkan harimau tersebut dengan menggunakan uap panas. Akibat dari insiden ini, Roy mendapatkan kerusakan pada tulang belakangnya dan sempat mengalami stroke. Oke, yang selanjutnya, Donald Trump menjadi presiden. Dalam episode mereka yang ditayangkan pada tanggal 19 April 2000 yang berjudul Bart to the Future, menceritakan bagaimana Bart ini melihat masa depannya menjadi seorang pemabuk dan adiknya Lisa menjadi presiden Amerika. Dalam adegan yang menunjukkan kalau Lisa sedang duduk di Oval Office di mana tempat presiden Amerika bekerja, Lisa sempat mengatakan bahwa presiden sebelumnya yaitu Donald Trump telah melemahkan ekonomi dan menghancurkan ekonomi Amerika. Adegan ini seperti telah memberi pesan tersirat bahwa Amerika ini pernah dipimpin oleh Donald Trump, dan memang beberapa orang juga beranggapan bahwasanya dalam kepemimpinan Donald Trump ini, nah terus betul kan kejadian pada tanggal 20 Januari 2017 Donald Trump dilantik menjadi presiden Amerika untuk menggantikan presiden sebelumnya yaitu Barack Obama. Dan beberapa orang juga beranggapan bahwasanya setelah Amerika dipimpin oleh Donald Trump, ekonomi Amerika ini sedikit melemah. Bahkan hubungan dengan negara lain pun sedikit mengalami masalah. Yang selanjutnya adalah pandemi coronavirus, di mana virus ini telah menyebar luas ke seluruh dunia yang menyerang semua kalangan dari yang muda sampai yang tua, yang juga penularannya sangat cepat dan tidak mudah untuk dideteksi. Inilah yang menyebabkan virus dari corona ini susah untuk dikendalikan. Nah, virus yang serupa ini menjadi cerita dalam animasi The Simpsons pada tanggal 6 Mei 1993 dengan judul Martin Chen, di mana episode ini mengisahkan sebuah virus yang tersebar di kota Springfield dari sebuah jus yang dibeli di Osaka, Jepang. Virus dari episode ini dinamakan dengan Osaka Flu. Emang gak langsung disebut dengan nama coronavirus gitu ya lur. Tapi yang menyebabkan episode ini disamakan dengan virus corona karena dalam animasi The Simpsons, virus ini berasal dari Asia yaitu Jepang dan ditularkan lewat batuk. Virus ini juga dapat menempel di benda-benda sehingga gampang tertular. Persamaan pun terjadi di coronavirus yang muncul di Wuhan, China dan ditularkan lewat batuk. Tapi lur, prediksi-prediksi ini sebenarnya cenderung tidak valid. Karena sebenarnya fans dari The Simpsons ini juga sering atau suka melakukan editing terhadap adegan yang diyakini sebagai prediksi tersebut. Sebagai contohnya di episode Martin Chen, episode yang diyakini memprediksi virus corona itu diedit sama mereka. Ketika pembawa acara pada episode tersebut pada adegan aslinya menggambarkan nama wabah yang sedang melanda kota Springfield itu adalah Osaka virus. Terus sama fans ini diubah lur namanya menjadi coronavirus. Terus disebar di media sosial. Kemudian orang banyak yang percaya-percaya aja. Kemudian ada foto yang muncul di internet yang menggambarkan seorang polisi sedang mencekik leher seorang kulit hitam lur. Mungkin kalian masih ingat dengan kejadian George Floyd. Nah, diyakini oleh netizen itu adalah prediksi The Simpsons yang menggambarkan kejadian nyata yang dialami oleh George Floyd, pria kulit hitam yang dicekik sama polisi. Tapi ternyata gambar itu sebenarnya bukan dari salah satu episode The Simpsons lur. Melainkan itu adalah gambar editan yang digunakan mereka untuk meningkatkan pendukung demonstrasi kepada kampanye Black Lives Matter. Sementara penulis naskah The Simpsons pada saat ini menyatakan bahwa setiap adegan-adegan yang dikait-kaitkan dengan kejadian nyata saat ini hanyalah kebetulan saja dan tidak bermaksud untuk memprediksi kehidupan nyata. Sebenarnya juga unsur-unsur prediksi di adegan-adegan The Simpsons, tapi gak juga
semuanya jadi kenyataan. Nah, kalaulah ini hanya kebetulan aja atau emang tidak sengaja terjadi, banyak tetap yang berpendapat bahwa The Simpsons ini bukan memprediksi atau melihat masa depan, tapi lebih tepatnya mereka-mereka ini sebenarnya tahu kalau kejadian-kejadian besar itu akan terjadi loh. Jadi bukan si penulis ini memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, tapi sebenarnya mereka ini tahu bakal kejadian gitu loh. Karena jarak dari penayangan episode dengan kejadian yang betul-betul terjadi di dunia nyata itu nggak terlalu lama. Jadi barangkali ada yang mengatakan bahwa siapa tahu mereka-mereka yang ada di balik The Simpsons ini udah tahu emang bakal terjadi. Jadi pesan tersembunyi yang bakal disampaikan di adegan-adegan tersebut kemungkinan juga merupakan pesan supaya beberapa orang lebih berhati-hati atau untuk menaikkan rating dari The Simpsons ini. Oke lur, jadi itu adalah kisah tentang The Simpsons dari video Benerian kali ini. Menurut kalian gimana? Apa memang benar adegan-adegan yang ditampilkan di animasi The Simpsons ini hanya kebetulan aja? Atau mungkin si penulis ini memiliki kemampuan untuk melihat masa depan? Atau bahkan jangan-jangan mereka-mereka yang ada di balik tokoh The Simpsons ini berperan penting dalam tragedi-tragedi besar dalam kehidupan nyata? Komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video Benerian kali ini. Sampai jumpa di video Benerian yang selanjutnya, dan jangan lupa bahagia.